Pagi-pagi seru, pagi-pagi seru, seru. Pagi-pagi seru. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi seru. Pasti seru. Selamat pagi Shana. Selamat hari pagi. Senin. Semuanya apa kabar? Kita kayaknya udah lama ya nggak siaran. Pak baru 2 hari sih Pak, tapi kita udah kangen sama pemirsa, makanya kita balik lagi. Iya, kalau ngelihat yang tadi nih video ya, angin tuh kenceng loh. Iya, tadi juga Shen, sebelum aku kesini juga pas di perjalanan, itu macet banget. Jadi ini hati-hati juga nih buat pemirsa, apalagi yang lagi di jalan. Cuacanya lagi nggak baik-baik aja, jadi hati-hati di jalan. Iya, pagi-pagi kayak gini, cuaca udah kayak gini, kayaknya nggak cocok untuk kerja kita. Kita hujan. cocoknya buat tidur gitu Ya, kan. jangan dong, nanti pemirsa siapa yang hibur kalau nggak ada kita ya Pemirsa kan? liatin kita tidur. Nanti kita tidur ya. Tapi kan seperti biasa kan pagi-pagi Yes. seru ini kan Yap. selalu mengundang narasumber yang asik-asik. Inspiratif, yang iya. inspiratif, terus juga informatif juga kan. Iya. Nah, kita juga sekarang akan mengundang Tamu-tamu yang Tamu-tamu. tentunya inspiratif. Ini yang kuat-kuat yang kita undang hari ini, Shena. Siapa tuh? Yang membutuhkan Tahu pasti. kegigihan dan juga ketangguhan. Yang pertama, kita ada atlet MMA. Oke. Biasanya kamu semangat nih kayak gini-gini Aku nih. semangat banget, aku kan Nah, fighter sebelumnya, banget. sebelumnya kita lihat dulu nih video profilnya. Oke, kita lihat. Dikenal sebagai sosok fighter MMA asal Papua yang tangguh di arena. Ketangguhan Ihsan tak hanya terlihat saat bertarung. Di luar arena, ia menunjukkan sisi lain sebagai pribadi yang peduli dan berjiwa sosial tinggi. Ihsan Lani turun langsung sebagai relawan ke wilayah terdampak banjir bandang yang melanda Sumatera. Ia membantu membersihkan rumah korban dan juga menggalang dana. Kisah apa saja yang akan dibagi oleh Ihsan Lani, sang petarung tangguh yang juga berjiwa sosial tinggi. Selengkapnya hanya ada di pagi-pagi seru yang selalu seru. Kita sambut dari sisi merah, Asik. Ihsan Lani. Selamat pagi Bang Ihsan. Semangat banget nih Shena nih. Waduh. Kita kan lagi hujan-hujan gini loh, Bang. Bang, silakan duduk, kita sambil Selamat sarapan, pagi, kita bakal Bang. ngobrol-ngobrol. Selamat pagi. Jadi Gimana, Bang Ihsan Lani ini selain fighter, silakan Sini, Bang. Bang. Ini juga jiwa sosialnya tinggi unik. Iya ya? betul, tadi kan kita lihat di videonya ya. Karena kemarin ini baru dari Aceh. Iya, asik banget. Yunika kayaknya penasaran banget Iya pengen Bang, nanya. boleh Bang diceritain Bang perjalanan selama proses Abang menjadi relawan berarti ya di Aceh? Iya, Silakan Bang, diceritakan Bang gimana di sana? ini dari awal saya datang atau gimana nih? Boleh Bang, mungkin dari awal. Kenapa datang. kok seorang fighter yang jiwanya keras banget nih ya? Ini awalnya gimana tiba-tiba bisa jadi relawan di sana? Jadi waktu itu saya lagi latihan persiapan untuk BK Porda di Kuningan Jawa Barat. Oh. Terus saya lihat-lihat muncullah video-video yang banjir itu gitu. Jadi saya lihat di video-video itu ada yang masyarakat tuh harus jalan kaki berkilo-kilo untuk ambil sembako dan jalanan juga banyak yang putus gitu kan. Rumah-rumah juga banyak hancur. Jadi saya sebagai manusia itu kayak waduh dipanggil gitu lihat masyarakat bisa jalan berkilo-kilo gitu. Saya kayak merasa tertarik nih. Secara naluri itu kayak pengen datang gitu kan. Tapi karena waktu itu saya lagi persiapan untuk tanding, setelah tanding baru saya bisa ke sana. Oh. Bang. Jadi di balik wajahnya yang sangar ini pemirsa, terdapat sisi kemanusiaan Lembut ya? yang Iya dong, tentu tinggi dong. juga. Iya. Bang, tapi Abang setelah Abang pulang dari sana menjadi relawan, ada nggak sih Bang perspektif yang Abang dapat, perspektif baru yang Abang dapatkan dari sana? Maksudnya perspektif itu seperti apa, Mbak? Perspektif baru misalkan Abang melihat melihat sisi lain dari Abang kan biasanya di arena begitu ya. Terus Abang melihat kemenangan itu sebenarnya di saat Abang mendapatkan skor yang tinggi gitu misalkan. Tapi di sana Abang kan melihat perspektif baru bahwa pandangan-pandangan baru mengenai kemenangan begitu Bang, atau insight baru yang Abang dapatkan? ketika ngelihat ke sana menjadi relawan, Bang. Apa sih yang Abang lihat gitu ketika ngelihat orang-orang di sana? Sebetulnya saya pada saat kesana tuh
tidak ada apa-apanya. Kalau untuk fight menang itu gimana ya, nggak ada ini dibanding kalau saya ke sana untuk membantu gitu. Apa namanya? Oh jadi ketika fight dan menang itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding itu abang kesana? nggak ada maksudnya nggak ada happy berlebihan lah, nggak ada. Tapi kalau saya turun ke lapangan langsung itu lebih membutuhkan lebih lebih happy ya? lebih happy lah kalau untuk langsung ke lapangan. Beda ya Bang rasa kesenangannya ya berarti ya? Beda, Iya. beda banget. Kalau yang bikin abang happy banget ketika di sana itu ketika ngapain sih bang? Ketika saya bisa membantu yang saudara-saudara saya yang sangat membutuhkan. Walaupun ya memang saya nggak bisa melakukan sebanyak mungkin, tapi saya bisa membantu dengan apa yang saya miliki, yang saya bisa bantu. Lalu ketika abang kemarin ke sana gimana bang kondisi di sana? Kalau kondisi memang benar-benar parah. Kalau sebelum saya ke sana itu kan banyak perspektif yang banyak opini-opini yang bilang juga kadang oh itu hanya AI, oh itu nggak separah itu gitu kan. Tapi pada saat saya langsung datang ke lapangan itu memang benar-benar hancur gitu, dan memang bisa dibilang lebih dari yang di video-video itu karena mungkin video-video itu diambil di jalanan umum, di pinggiran jalan. Nah, kalau kita umpamanya masuk ke ganggang atau lebih dalam lagi, itu memang sebetulnya lebih parah dari itu gitu. Oh, berarti lebih parah dari apa yang kita lihat di media sosial. Lebih parah ya? dari itu. Oh, abang juga kalau di media sosialnya sering kelihatan menghibur anak-anak di sana bang. Itu gimana sih bang? Ceritain dong bang. Karena kebetulan di tim saya itu ada beberapa yang dibagi, jadi ada yang tim relawan psikologi. Jadi untuk menghilangkan trauma bencana ini, karena memang rata-rata di sana itu sekolah-sekolah juga lumpurnya masih tinggi bang. Jadi untuk menghilangkan trauma anak-anak ini kita turun langsung ke lapangan menghibur anak-anak itu, menghilangkan rasa traumanya itu gitu. Tapi kalau abang setelah menghibur mereka di sana, kira-kira menurut abang itu membantu banyak gak sih bang? Sangat membantu. Bakal kita sebelum pulang itu orang tuanya itu datang terima kasih banyak. Dengan adanya kalian datang ke sini, anak-anak kami bisa ketawa. Sebelumnya itu belum bisa ketawa kayak gini mungkin karena trauma kejadian ini gitu. Dan mereka tuh bisa happy mainnya gitu, tertawa lepas gitu. Masyarakat tuh sangat berterima kasih, bakal sampai mama tuh nangis, banyak nangis juga untuk berterima kasihnya itu. Bang, abang bahkan kita dengar-dengar abang ikut juga membersihkan sisa-sisa banjir dan kotoran-kotoran dan juga pengadaan air bersih di sana. Itu benar bang? Benar, karena memang kalau untuk air bersih sampai sekarang pun masih membutuhkan karena masyarakat di sana tuh hampir rata-rata memiliki sumur masing-masing. Tapi karena kena dampak banjir itu airnya tuh semua jadi keruh, jadi belum bisa pakai air dari sumur itu gitu. Jadi kita ambil air di tertentu yang airnya udah lumayan bersih, baru kita bagi-bagiin naik mobil. Oh gitu bang. Abang kan fighter nih ya. Abang kan harus persiapan juga dari mulai fisik untuk lomba ke depannya. Ini gimana bagi waktunya bang pas abang ke Aceh? Kalau saya lebih membutuhkan yang di sana, lebih utamakan yang di sana dulu. Kemarin memang di bulan 2 tanggal 1 saya ada jadwal fight, dan biasanya para fighter tuh 2-3 bulan menjelang fight itu ada latihan. Tapi saya lebih memilih untuk ke sana dulu. Karena melihat di video-video itu saya sangat terpanggil lah dari sana. Masya Allah. Pemirsa, pagi-pagi sudah diberikan informasi yang inspiratif loh. Betul dong. Seorang fighter yang sangar tapi ke Aceh untuk menjalankan misi kemanusiaan. Iya. Kita bakal spill lagi informasi-informasi tentang jadi fighter tuh kayak gimana sih. Tapi setelah yang satu ini, tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Wih, Nah, mantap. Itu pekerjaan yang ekstrim. betul. Nanti kita juga bakal ada kedatangan bintang tamu nih. Iya. Pekerjaannya ekstrim, tapi sebelum itu kita pengen tanyain dulu tentang
fighter yang satu ini. Katanya julukannya ini Black Ranger, Bang. Itu dia, bener Iya. Bang. Apa tuh Black Ranger tuh? Black Ranger itu sebetulnya Ranger hitam berarti. Iya. Iya. Bener Pak, digandain bahasa Indonesiain aja tuh sebetulnya tuh. Gimana Bang? Jadi Black Ranger itu nama sasana saya di Batam. Oh, Oke. Ranger. Oke. Black itu karena emang saya hitam. Jadi Black Ranger oke. dibikin Black Ranger Oh, waktu. biar dikenalnya Black Ranger itu jadinya Iya. ya, penggabungan itu. Bang, Waktu cari iya, agak susah. Jadi udah dari pelatih udah Black Ranger aja ya udah. Oh. Black Gak ada, Ranger ini. aku kira ada arti lain, ada makna lainnya juga. Itu bermakna banget loh. Iya bermakna banget, jadinya top of mind orang-orang kan, Iya Black dong. Ranger. Bang, tapi sebagai fighter nih Bang, latihan khusus apa sih Bang yang Abang lakukan? Kalau latihan khusus emang nggak ada, cuma semua fighter tuh bakalan latihan. Kalau kayak saya untuk MMA tuh kami latihannya fisik, teknik, sama mental. Oke, ada latihan mentalnya juga? Nggak, mental tuh sebetulnya secara nggak langsung kita latihan semua itu bakalan terjadi mental kita. Oh. Oke, jadi harus sering-sering apa tuh Bang? Harus sering-sering berantem berarti? Paling sparring. Kalau untuk bikin mental kita tuh sparring. Ada sparring light sparringnya Oke. sebelum bertanding itu. Oh, kalau latihan biasa dan latihan menjelang laga ini ada perbedaan nggak sih, Bang? Pasti ada. Apa tuh perbedaannya, Bang? Jadi perbedaannya kalau umpamanya kita latihan biasa tuh kadang biasanya 1 minggu 3 kali. Tapi kalau latihan persiapan itu istirahatnya cuma paling hari Sabtu sore sampai hari Minggunya tuh istirahat biasanya. Oh, berarti malah lebih intens ya? Lebih intens menjelang dari laga hari itu? Senin sampai hari Sabtu pagi itu masih latihan biasanya. Oh. Sabtu pagi itu masih latihan, sorenya nggak latihan. Oh, Karena gitu. satu hari itu 2 kali latihan, pagi dan sore. Oh gitu. Terus dari makan kita, sama intensitas latihan kita itu juga bakalan bertambah lagi. Kalau pola dalam latihan menjelang laga itu gimana, Bang? Apa aja? Apakah tekniknya? Apakah lebih ke fisiknya? Semuanya. Semuanya juga? Semuanya. Bang, Capek juga, Pi. Iya dong, atlet Pak, ini profesi, semua profesi sebenarnya capek, apalagi yang pakai fisik. Oke. Bang, tapi kalau menjelang laga sendiri, itu yang paling difokuskan apa sih Bang? Tenaganya kah? Fokusnya kah? Atau apanya yang paling dijaga? Yang paling dijaga menjelang tanding, Iya, menjelang tanding. kesehatan. Kesehatan. Kalau Abang menjaganya dengan melakukan apa biasanya? Makan yang teratur, istirahatnya teratur, sama ikutin pola latihan arahan dari pelatih. Karena memang pelatih itu ngasih sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita nggak boleh tambah ataupun dikurangi dari pelatih yang ngasih. Karena udah diatur semuanya. Oke. Abang dari recordnya juga ini membanggakan loh, Bang. 3 kali menang, 3 menang, 1 kali Satu kali kalah. Ini di Di- One Pride, ini atlet One Pride Weh, ini juga. iya. Bang, kalau makanan ada yang diatur nggak sih? kalau menjelang pertandingan itu pasti diatur. Tapi kalau lagi santai, lagi nggak ada persiapan, itu makannya bebas saja. Makannya jadi kayak gimana? Kalau menjelang laga, itu kita harus menghindari yang berlemak atau yang santan-santan. Itu pasti kita harus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mai mau cabut apa gimana Bang Mai? Mau dagang saya. Mau datang, kok bawa koper? Di sini nggak ada gede banget. kamar. Ini siapa, Bang? Pindahan ya? Ini teman saya, Siapa lagi temennya? Kang Klai juga. Kang Kelai. Halo. Halo. Bang siapa, Bang? Bang Ude namanya. Bang Ude. Bang Ude. Nggak beda-beda jauh lah sama Bang Lani. MMA juga. Bukan. Terus apaan? Sering masuk TV. Tapi nggak pernah kelihatan mukanya. Kenapa? Pokoknya karena dia, nih dia nih, Vitinya. Tiba-tiba banget. Pemirsa, pagi-pagi seru, tamu istimewa yang satu ini seru banget deh. Mereka adalah pejuang stan Indonesia, yaitu tim aksi profesional yang beranggotakan para stan terlatih di balik adegan-adegan ekstrim film dan televisi. Mulai dari adegan perkelahian, jatuh dari ketinggian, hingga aksi ledakan dan kejar-kejaran. Setiap gerakan dirancang melalui latihan dan perhitungan matang. Nah, kira-kira hari ini pejuang stan Indonesia mau melakukan aksi ekstrim apa aja ya? Penasaran? Yuk kita saksikan langsung aja di Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Bilang dong,
main itu Dia kan stuntman. Stuntman. Yang fighter ini apa nih? Bintang tamu juga? Bukan, Pak. Kok Kirain. masa orang dimasukin Prok situ, Pak? jadi apa nih, Pak? Gede banget apa? Jangan-jangan Oke. isinya Bang apa? Ude yang Mau tahu. kita Bang Ude yang unboxing ya? tahu. Oke. Boleh. Bang Ude boleh dipersembahkan, Bang. Jadi ini sebetulnya alat-alat penunjang. Jadi kalau misalnya kita di film ada ngeliat orang dipukul, orang kena pakai balok, pakai golok itu semuanya, itu bukan karena orangnya sakti, Tapi karena teman-teman stand itu menggunakan alat-alat Peralatan pengaman ini. seperti ini. Oh, Gitu oke. loh, pengamanan semuanya. Ini rompi anti peluru ya, Bang? Oh, bukan. Oh, bukan. Ini karet ya? Bukan, ini semuanya pengaman-pengaman gitu ya. oh ini yang dibutuhin oleh Iya. seorang stuntman Banyak ketika sekali, lagi action banyak ya. sekali. Iya, betul banyak sekali. Ini ada berapa alat perlengkapan, Banyak. Bang? Nah, ini juga ada. Nah, Oh ini pura-pura ya ini semuanya ya? itu pura-pura. Makanya kan kita Oh. selalu kalau dalam sebuah syuting semuanya kita tuh ada latihan, terus kita juga menunjukkan bahwa semua peralatan yang kita gunakan itu aman. Baik untuk pemain dan juga untuk stuntnya pelakunya. Tapi ini bohongan kan, Bang? Bohongan semuanya. Bohongan ya? Nah, bohongan semuanya. Berarti selama ini kita ditipu. Ternyata nggak bener ya. Bukan ditipu, Oh. Shen, itu kepentingan layar, Shen namanya. Kirain. Berarti emang ada latihan Kayu. sendiri tadi katanya, Bang? Ada latihan sendiri. Untuk stuntman berarti latihannya apa, Bang, bentuknya? Macam-macam latihan fisik. Kalau kami di tim kami itu 2 minggu sekali kami ada latihan. Kalau nggak syuting. Oh, oke, Nah, kalau latihannya nggak ngapain ada. aja tuh, Bang? Fisik, terus latihan terbang-terbang. Bentar, Bang. Latihan terbang-terbang tuh maksudnya yang Nah mana? ini ada alatnya. Kalau kita terbang-terbang, kita menggunakan alat khusus seperti ini, harness. Seperti Ini buat Jadi, apa, Bang? buat terbang-terbang. Oh, mau Buat terbang-terbang. terbang, melayang. Kalau ada lihat, kalau di film ada kuntilanak melayang, itu bukan kita manggil ngoling kuntilanak asli, bukan. Oh gitu. Susah ya. Pemirsa mungkin mau tahu gimana cara Bang Bang Ude terbang-terbang. Nggak bisa sekarang. Ini dong. Kuntilanak belum dipanggil. Kita bakal lebih tahu tentang profesi yang berbahaya stuntman ini dan juga tentunya fighter ini kan pada Iya, Pak. berbahaya nih ya. Iya, Pak. Tapi setelah yang satu ini, Aduh. makanya tetap di pagi-pagi seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Kita udah ready banget nih, pemirsa nih. Saya- Pakai korset nih aku. Saya juga. Saya juga udah Bang, siap. Bang, tapi pengen tahu kan sebenarnya gerakan-gerakan dari stuntman ini kan nggak sembarangan, Bang. Iya. Betul. Itu latihannya kayak gimana, Bang? Latihannya yang pertama adalah fisik, karena bagaimanapun juga kami kalau di lokasi syuting kadang kan lebih dari 12 jam bekerja nih. Dan kita bukan cuma dialog, kita kadang lari, naik turun, terus berantem apa semua. Jadi fisik itu nomor satu. Oke, Jadi nomor nggak satu ada fisik. betul. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya ada kerjaan, iya nih karena jarang latihan, berarti bukan salah yang ngundang, iya, salah iya. stand performanya, salah standnya. Gitu. Terus selain fisik, Selain fisik ada koreografi. Terus yang setelah itu tergantung nih standnya mau ngambil jurusan apa nih, karena di stand itu nggak semuanya hanya berantem. Ada stand motor, ada stand berkuda, bahkan ada kemungkinan ada yang namanya handstand. Kalau misalnya nih ada sebuah adegan pemainnya jago gitar, tapi ternyata pemainnya nggak bisa gitar, carilah talent yang bisa main gitar. oh berarti Hanya setangan itulah namanya hand double. berarti stuntman itu Iya. bukan hanya menggantikan gerakan-gerakan yang berbahaya ya? Tidak. Yang macem-macem. seni-seni juga bisa ya? Bisa Bang? semuanya. Apalagi, Bang, Bang. selain itu? Banyak banget. Yang jadi gantiin orang kaya ada nggak? Itu mah semuanya mau, Bang. Nggak Itu ada. stuntman namanya, Bang. Oh ternyata gitu ya pemirsa. Ternyata stuntman itu bukan hanya menggantikan gerakan-gerakan berbahaya dalam satu film, Iya, Pak. tapi juga gerakan-gerakan yang tidak mampu dilakukan aktor yang main gitar. Iya. Kalau aktor yang nggak bisa, cari main gitar. Kalau pengganti main gitar pakai harnas gini juga? Enggak dong, Pak. Kalau- Apa mau dipukul? Kalau mainnya sambil melayang berarti pakai harus. Oh iya. Tapi ini fungsinya berarti kan beda-beda kan? Beda-beda. Nah, ini untuk apa nih? Itu sebetulnya untuk chest ini, untuk atas. Untuk chest. Sini. Chest Bapak di bawah. Bukan perut, karena perut. Di sini, di atas lagi. Kalau pakai kayak gini berarti rasa sakitnya hilang total ya? Bukan hilang total, mengurangi. Nggak bisa hilang total, mengurangi. Coba silakan. Coba Bang Isan yang ngukul Oh, kali ya? Bang Isan silakan, Bang.
Ini dia memang pukul pakai tangan atau pakai alat ada alat Ada alat bantunya? bisa, pakai tangan bisa. Pakai tangan bisa, Cuma kalau bisa. pakai tangan ini nggak, kita biasanya nggak pakai alat gini. Karena biasanya kita pakai kalau misalnya Saya menggunakan bukan stuntman. Iya, kan udah pakai ini. Kan udah pakai ini, ayo bang. kalau pakai ini justru yang mukul yang sakit. Tuh, coba Karena bang. ini bahannya keras. Bang Isan ini terkenal akan pukulannya yang sangat keras ya. Iyalah, Black Tadi Ranger. statementnya bukan kasih harapan ke saya kan? Coba, bener nggak maksudnya ini alatnya itu bener nggak sih berfungsi gitu? Silakan Bang Isan. Kalau fungsi mah Tahan fungsi. napas, Bang. Ya. Tahan napas, Bang. Tahan Kok dapat napas. gini bang? Bang kok dapat gini bang? Coba ini. Tahan napas. Ini kita pukul gini ya. Iya. Oke. 100%. Gimana kerasa? Kerasa. Oh, masih keras. Tetep kerasa, katanya Bukan, mengurangi. artinya karena ada penahan ini Meredam. meredam. Oke. Meredam rasa sakit. Beneran, Tetap rasa beneran. sakit. Bukan menghilangkan ya. Sekarang kita coba ya, abang dipukul dan saya dipukul. Oke. Gimana caranya tuh? Enggak pukul tadi, coba abang Enggak tadi? pukul yang barusan. Ini. Nah, sekarang saya pakai ini deh, nggak apa-apa. Oke, ini sama fungsinya ya untuk mengurangi ya. Bang lebih sebelah sini. Oh. Ada actingnya. Gayanya Sama- bang, gaya dia ada gaya bang. Kalau ini stuntman kayak security. Tapi kan harus belajar, harus belajar. Padahal sama-sama aman, tapi kita kasih bumbu. Kita kasih bumbu. Gitu. Oh, berarti bumbu itu yang penting bang. Berarti stuntman juga harus bisa acting dong, Bang? Harus. Nah, Belajar sama kan acting tadi kayak juga gitu, Bang. Ya, kalau itu otodidak biasanya. Oh, actingnya otodidak mengikuti. Mengikuti. Bang, kalau ngelihat dari film-film yang Hollywood gitu ya, Oke. itu kan stuntman-nya The Rock mirip banget sama The Rock. Iya. Dan yang lain sebagainya dan Iya, seterusnya gitu. iya. Kalau di Indonesia gimana bang? Ya 80%, 90%. Oh, kemiripannya ya? Diusahakan mirip. Oh, diusahakan Iya, mirip gitu. Ya minimal rambut, kalau rambut bisa diakalin. Yang paling susah biasanya adalah kulit. Oh, gitu. warnanya. Iya. Oh, Kulit sama Iya. badan ya mungkin ya. Iya. Postur. Iya, Postur postur. tuh. Kalau postur masih bisa. Masih bisa dia kalau bisa. kulit Oh, iya? ya. Iya. Warna dasar Iya. soalnya itu kulit. Tapi kalau untuk Karena- mensiasati yang kayak gitu-gitu gimana, Bang? Ya kita casting Oh, tetap ada jauh-jauh castingnya hari. juga Makanya ya, kalau San? film kita nggak bisa datang besok syuting nggak bisa. Biasanya datang tuh syutingnya Januari, casting syutingnya mungkin bulan Mei, bulan April gitu. Gitu. Kalau yang dipakai Bang Isan apa nih? Sama ini kalau ini double dalam Oh, double. double melindungi depan dan belakang, chest dan back. Kan kadang ada misalnya ada adegan yang mukul depan terus mukul belakang. Kalau misalnya direkturnya pengen satu shot, kita nggak mungkin kan depan dulu terus cut terus pakai yang Ganti belakang. lagi. Gitu. iya, Jadi iya. mungkin 1, 2 langsung gitu. Kayaknya kalau Bang Isan nggak Mari, usah Bang. pakai yang kayak gini-gini deh. Gak usah. Udah biasa Udah dia. langsung sikat Udah aja deh biasa kayaknya. dia. Tapi ini kenapa yang depannya pendek, yang belakangnya panjang ya? Biar anginnya nggak masuk ke perut. Ini malah masuk. Itu kenapa bang? Ini basicnya untuk motor. Oh. Jadi alat-alat kami sebetulnya tidak ada alat khusus buat stunt, itu nggak ada. Jadi kami mengadaptasi alat-alat safety dari motor, dari ski, dari BMX, dari skate semuanya. Oh, kalau ini sebenarnya buat apa? Kalau ini buat motor, Iya. kalau yang dipakai Shana berarti buat apa Ah, ini sebenarnya? buat terbang. buat Ini terbang. buat Coba kalau Shan. melayang-melayang. Yang Tapi kan kuntilanak kita nggak- itu berarti? Betul, ini harus pasang tali kanan kiri, Superman semuanya terbang pakai ini. Kalau yang di dada doang bang, tapi ini di perut sih bang namanya. Kalau yang dipakai bang Mai, itu Ini buat diadaptasi dari chest. Buat chest. motor. motor juga. Kalau yang Unica? Belakang, Ini korset. ini back protector. Kirain korset. Coba kasih lihat ini kan. Iya. Ini tadi sudah sempat dicoba, nggak berasa kan? Nggak berasa. Tapi bang kalau misalkan pernah nggak sih syuting nggak pakai ini? Nggak pakai pengaman? Ada beberapa faktor. Dalam arti misalnya adegannya misalnya jauh, adegannya misalnya deket nih padat. Kalau pakai akan kelihatan banget. Oke. Misalnya dari karena wardrobe-nya nih jadi kelihatan gembung tebel gitu kan. Terus kita pastikan dulu nih stand-nya perform, berani nggak, aman nggak, dan bisa membuktikan nggak. Kalau bisa, jadi kita tanpa rekam dulu, kita tanpa ambil gambar dulu, kita tes dulu. Gitu. Jadi kita lihat oh bisa, yakin, percaya diri, ya udah kita bisa Berarti bang, lanjutkan. menjadi stuntman itu seberapa beresiko sih bang? Sangat berisiko bagi yang tidak memiliki background sama sekali. Oke, sangat beresiko. Sangat berisiko. Tapi kita juga pengen tahu gimana sih bang bayaran stuntman di Indonesia tuh? Jujur Baik. aja bang, nggak apa-apa bang. Kalau Kok gitu kurang sih nanti mukanya? saya bilangin. Saya dulu pertama kali di Jakarta itu boleh buka-bukaan nih. Boleh dong. Saya dulu $150.000 Indonesia
per bulan. 150.000 dolar Indonesia. 150.000 Ribu berarti. per bulan. Iya, rupiah berarti Rupiah. bukan dolar Indonesia, Bang. Itu tahun berapa? Tahun 2005, 2004, 2005. Oh, oke. Kalau sekarang? Bayarnya berapa? Kali 100, kali 100. Gak apa-apa lah, Bang. Sekarang dolar beneran mungkin, Bang. Iya. Kalau tergantung adegan. Oke, kalau adegannya berbahaya banget misalkan. Ya, kalau misalnya kayak ketabrak Ketabrak kereta mobil, misalkan. ketabrak kereta kayaknya wassalam sih. Gak bisa diakalin kalau ketabrak kereta. Berapa? Paling tinggi berapa sih, Bang, di Indonesia? Atau memerankan adegan apa? Mungkin Yang pernah dimainin. 25 lah ya, 25. 25 juta itu per? 25. Satu adegan, satu hari. Oh, itu jadi apa, Bang? Boleh dong, Bang. Jadi apa dulu, Pak? Jadi apa, Pak? Semangat banget. Ngegulingin mobil, nabrakin mobil. Oh, nabrakin mobil. Bang Isan Bang, mungkin abang kan fighter nih, Bang. Nyalinya katanya gede sih. Terus gimana tuh? Kalau ditabrak mobil berani nggak, Bang? Tapi kita bukan di situ. Kalau fight itu fight itu sama Beda. orang, bukan sama kendaraan. bukan sama mobil. Itu lain lagi. Jadi Kalau itu wassalam. beda disiplin soalnya. Kalau abang ini berantem di jalan pasti menang. Oke, Kalau oke, saya oke. belum tentu menang. Berarti bukan masalah nyali doang, tapi masalah logika juga, pemirsa. Ya, gitu. 25 juta lumayan loh. Untuk Satu gerakan. melakukan stuntman ataupun fighter ini ada sertifikasi khusus gak sih, Bang? Atau ya apa ya background pendidikan khusus gitu? Kalau background itu nggak ada ya, maksudnya kalau saya sendiri backgroundnya dulu petinju. Oh, Dulu banget, oke. tapi cuman waktu itu karena diminta ngelepas apa namanya? Tulang hidup tulang katanya hidup. gitu. Jadi nggak jadi gitu kan, akhirnya banting setir ke stunt gitu. Gak ada sertifikasi khusus, yang penting ada niat berarti ya? Iya. Kalau sertifikasi seiring berjalannya waktu, saya ngikuti sertifikasi kayak untuk K3 keamanan. Oh, Ya, iya, untuk iya, iya. kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian beberapa sertifikasi yang dari luar, alhamdulillah dapat kesempatan, dapat rezeki, kami bisa ikut untuk sertifikasi. Nah, di balik profesinya yang berbahaya, pasti kan banyak juga resiko yang terjadi kan. Yes. Patah tulang dan lain sebagainya pastilah fighter dan juga stuntman. Iya, Kita Pak. bakal cari tahu tentang itu semua, tapi setelah satu ini. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Makan yuk. Hari ini TAI mau makan rawon, tapi kayaknya bukan rawon biasa, soalnya rajanya rawon. Come on. Halo Pak D. Parno. Apa yang membedakan rawon ini dan rawon-rawon lainnya? Sama aja begini sih, sama hitam kan. Ya. Soal enak, tergantung selera. Kalau gitu aku pesen satu deh Pak D. Siap. Yang spesial ya. Oke. Oke. Ya, inilah rajanya rawon. Setiap harinya selalu ramai oleh pengunjung yang rela antri demi seporsi rawon. Dalam sehari, warung rawon sederhana ini mampu menghabiskan 20 kg daging sengkel. Dagingnya dimasak lama hingga empuk menyatu sempurna dengan kuah hitam pekat khas Kluwek. Satu lagi rahasia kenikmatan dari rajanya rawon ini, yaitu di dalam kuahnya turut dimasukkan tulang sapi untuk menghasilkan kadu yang kuat dan aroma yang lebih menggugah selera. Ini dia rawon di rajanya rawon Pade Parno. Di sini ada yang unik juga rawonnya, dia memakai potongan kentang. Dagingnya besar-besar pemirsa. Sekarang saatnya kita bongkar dan kita coba gimana rasanya. Gurihnya dapat karena di dalam kaldunya ini juga ada tulang-tulang dan dagingnya juga sudah direbus selama kurang lebih 3 jam. Gak perlu ada effort sama sekali untuk ngunyah daging ini. Lembut banget. Sekarang kita tumpahin nasi ya. Jangan lupa sambelnya sama jeruk. Jangan lupa kalau makan rawon harus pakai telur asin. Makan semua. Makan yuk. Kalau menggunakan sambal dan jeruk, rasanya jadi lebih keluar.
Ada seger, gurih, pedas, semuanya bercampur dalam mulut. Endul pisan. Gak heran ya, meski sederhana, warung ini bisa bertahan lebih dari 3 dekade dan tetap menjadi favorit banyak orang. Teh Ai! Makan Makan rawon yuk. Jakarta Enak banget ya. Timur. Ini referensi makanan untuk pemirsa, apalagi sebentar lagi kan ini siang nih. Kita udah nguras energi di hari Senin ini, makannya itu enak banget. Saya sudah berantem-beranteman menjanjikan kedua tamu istimewa saya. Sebelum ngajak makan, tapi kita tanyain dulu yang tadi, Belum ini pernah selesai. cedera parah nggak sih? Karena profesi yang ekstrim ini? Kalau saya Pak, cedera yang sampai sekarang belum pernah saya obatin itu cedera leher sama cedera bahu. Jadi bahu saya udah tinggi sebelah, kalau leher saya kayak nggak tahu udah. Aduh, Ini nggak pernah saya obatin sih sampai sekarang dari awal kejadian dulu. Kenapa? Udah. Ini jatuh dari mobil, jadi salto. Jadi ada beberapa kadang nih di lokasi ada yang Astrada udah yang call itu stanya sendiri. Tidak kan biasanya Astrada 3, 2, 1 action gitu kan. Waktu itu Astrada nyerahin ke saya kan, ya udah lu sendiri deh. Oke, siap, karena terlalu semangat harusnya kan 3, 2, 1 action gitu kan. Saya teriaknya kecepatan. 3, 2, 1 action. Jadi akhirnya terlalu semangat lompatnya. Harusnya jatuhnya di ada sebuah mock-up gitu, properti box-box itu. Saya kebablasan. iya. Lewatin box. Lewatin boxnya, itu ada rekamannya, itu jadi sejarah banget. Sempet blank berapa detik, habis melek tiba-tiba kok ada waktu itu direkturnya Mas Rizal kan. Loh, Mas Rizal kok di sebelah bukan di monitor. Ternyata semua pada khawatir karena ngelihat langsung jatuh dari mobil langsung ke aspal. Dan kita akan reka ulang adegan, kita udah punya Enggak mobilnya dong, kan? enggak Kita dong, siapin enggak mobilnya. usah dong, Penasaran berbahaya. soalnya, Cukup sekali. Kalau abang Sekali aja. sebagai fighter bang, Bang ini Ihsan? cedera apa yang paling parah bang? Saya pernah yang paling pecah-pecah di bagian kepala ini kena sikut atau elbow. Elbow, Biasa kita ya. bilang elbow. Tapi kalau bahasa umumnya siku ya. Iya. Siku sih. Ini yang pas Beyond tryout kemarin dan yang sebelah sini ini nggak kelihatan jahitannya. Ini dua juga itu di Batam. Itu sama paling pernah juga cedera kaki. Kakinya tuh bengkak sampai kayak habis digigit tawon tuh. Karena cedera. Bang Udeh, setelah cedera yang parah, Iya. trauma nggak sih kayak aduh stuntman kayaknya bisa makin parah nih ke depannya nih? Kayaknya udah dulu gitu kan. Trauma ada, bahkan ada satu trauma yang sampai sekarang masih terus. Jadi Apa tuh trauma Apa itu namanya tuh yang kalau talasophobia tuh apa yang air dalam itu? Oh, Sampai sekarang itu belum hilang. Saya berusaha ngilangin rasa trauma itu tapi nggak bisa gitu. Jadi dulu gara-gara adegannya di speedboat, kaki saya diikat, terus ditendang. Ceritanya pengennya kok mau sih kayak gitu? Kerja pak tuntutan Lanjut. dulu bujangan bang, kita udah yang penting nekat gitu kan. Dulu ditendang, jatuh ke laut Buton waktu itu, ketarik sama speedboat. Ceritanya seperti itu. Terus kita harusnya seperti itu. Saya briefing sama director semuanya. Kalau misalnya tangan saya angkat ke atas, itu berarti saya ada darurat, kaki saya keikat atau apa. Jadi pada saat sudah lompat, talinya tuh ternyata belum manteng, belum ada tension sama sekali. Jadi masih gini. Jadi pada saat gini, kesetut, kapalnya maju, arus bawah ternyata berlawanan arah. Lama-lama manteng gini, pada saat gini saya ketarik ke bawah. Wah, Begitu ketarik ke bawah kan sesuai perjanjian, saya ngasih kode kan. Tangan saya nggak nyampe permukaan. waduh. Dan itu nggak diikat. Gak kelihatan kali Bang udah ya. Dan saya teriak, naik. saya lupa lagi di dalam air. Air Masuk 2 semua. liter mungkin masuk blok sampai atas. Sejak saat itu sampai sekarang masih kalau misalnya snorkeling gitu kan, tiba-tiba ada palung gitu kan, udah langsung gelagapan. Sampai sekarang masih berjuang buat ngilangin rasa takut. Bang, terus Gitu tapi ternyata. kalau di Indonesia sendiri tuh perlindungan sebagai stuntman itu ada nggak sih bang? Itu masih abu-abu. Abu-abu dalam arti bagaimana kita ke pemberi kerja. Nah, dari awal kan kita ditawari pekerjaan, nah kita harus tanya nih klausulnya apa aja nih. Kalau misalnya, saya rasa sih semua kru juga harusnya dapat ya, nggak cuma stunt ya. Karena kan namanya kecelakaan kerja bukan hanya stunt. Teman-teman yang departemen lain kayak lighting, kamera juga bisa jadi potensi kecelakaan juga. Gitu. Dari awal harus kita tanyakan bagaimana nih untuk
asuransinya bagaimana, kalau ada keselamatan kerjanya bagaimana. Gitu. Tapi selain itu juga ya, sebenarnya stuntman itu menginspirasi pemirsa karena ada beberapa kayak posisi jatuh yang dilatih gitu ya. Iya. Posisi jatuh yang bener tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ini Kalau jatuh- untuk hari-hari pemirsa juga penting nih. Jangan bener, mau jatuh di Takutnya rencananya jatuh. gimana nih, Pak? mau contohin atau gimana atau Boleh yang simpel aja deh. yang simple ya. Gimana nih? Tapi ini tidak patut untuk dicontoh ya Iya, pemirsa. jangan sengaja Ini nih cuma pemirsa ya. rekan. Ini hanya untuk kalau rekan, pemirsa jatuh dalam posisi ini kayak gimana nih Ya. harusnya? Yang paling basic yang saya rasa semua orang pernah ngalamin yaitu kesandung. Oke. Kesandung. Biasanya kesandung itu yang paling fatal. Jangan pernah tangannya tuh, Oh. karena ini oke. sangat berbahaya. Oh. Kalaupun misalnya ke belakang apa semuanya tuh jangan ditahan badan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kesandung atau apa, badan tuh harus diikutin gravitasi, jangan dilawan. Misalnya kesandung, Wow. Bang, tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu tuh, Bang. itu sebetulnya saya nggak pakai tenaga. Kalau kesandungnya di atas meja ke sana, jangan langsung ke sini, ke meja dulu. Bayarannya Coba beda, Pak, lagi. Mas, Kalau slow mo, pelan-pelan, jadi Mas, misalnya pelan-pelan, jatuh Mas. nih, Supaya misalnya- pemirsa juga bisa. Ya, misalnya nih Abang Mae Iya, nyelengkat saya kaki jalan. saya nih. Oke. Misalnya saya mau jalan nih, Saya selengkat nih. selengkat kan, mau Set. jatuh kan. Ini badan harus dijatuhin ke depan. Oh, lipat perutnya. Oh, Oh, gitu. kayak roll depan gitu ya, Iya. Bang, jatuhnya ya. Depan ya. Oh. Mas Yana mau coba saya jorokin? Jangan dong. Jangan dong. Oh, gitu. Bang Isan mau cobain, Bang? Bang Isan kalau fight kan di Kalau kami memang kurang lebih kayak gitu juga. oktagon Oh, latihannya jadi kayak gitu juga kan? Boleh dong, kayak coba. gulat atau jujitsu Contohin, kayak gitu Bang. juga. Bang Lani, Sebelum bisa sebelum dikasih Bang contoh. Mai yang contohin ya, Atau Bang mungkin Mai. ada jatuh-jatuh yang lainnya yang kayaknya sehari-hari pemirsa bisa jatuh kayak gitu tetapi biar aman. Iya, yang sering masyarakat suka jatuh tuh. Kalau umpamanya kita itu kalau jatuhan depan ya, kalau umpamanya kesandung itu bisa ini langsung gini. Nah, itu jatuh Jadi depan. Oh, gitu. jadi nggak gini Ya. tapi harus ada ininya nih. Sakit tapi. Oke. Oh, Pasti gitu. paling lecet-lecet sini aja. Atau kalau kayak samping tadi biasanya kalau kita kayak roll juga sama Ya. kayak abang tadi. Dia ada ini ke sini. Oh. Itu kesandung kayaknya udah umum deh, hampir semua orang kayaknya pernah Iya, iya, kesandung. Jadi iya, ini iya, harus ini jangan lurus kayak abang kita bilang tadi Oh, betul. iya, Jadi iya. kalau kami di bela diri juga kayak di jujitsu ataupun di gulat itu memang belajarnya seperti itu juga. Karena kalau ini pasti ini fokus bisa kali ya Bang Lani ya. Kalau kita jalan, fokus. Ini kayak gue mau jatuh nih. Nggak bisa kayak gitu. Itu refleks. biasanya refleks, Itu refleks. refleks. Ah, udah refleks. Tapi itu Bang, bakal ini refleks. kan dengan pengetahuan yang kayak gitu kan berarti ada sekolahnya dong harusnya. Latihannya Pak, mungkin Latihannya ya. kan. Atau latihannya modal sih modal ada. utama Ini deh, Bang. sebenarnya kalau stuntman itu ada tempat pendidikan atau sekolahnya nggak sih? Kalau di luar ada. Oh, di luar ada. Kalau di sini? Di sini lebih ke kayak komunitas, klub-klub, tim-tim stunt kayak tim stunt saya gitu. Oh, gitu Jadi ya. kita bikin latihan-latihan rutin gitu. Oh, ternyata- Diskusnya lewat situ ya. Iya. Diskus, latihan. Kalau Abang gimana? Ada latihan pastinya kan? pasti Itu tuh di mana sih di sanggar di, kayak gitu di sasana-sasana pasti Sasana latihan. sanggar. Oh, sanggar nari dong. Nari juga boleh. Ini Pak, nggak jatuh-jatuh Pak kalau di sanggar Pak. Terus Bang. Biasanya yang di gulat, jujitsu atau BJJ itu bakalan latihannya itu. Tapi kalau kickboxing muay thai itu enggak. Di situ enggak ada. Boxing itu enggak ada belajar latihan belajar untuk jatuhan. Oh, oke. Bang, tapi kalau untuk pemirsa nih yang mau mencoba untuk jadi fighter atau mau menjadi stuntman itu modal utama yang diperlukan tuh apa sih, Bang? Keberanian. Kemauan dulu. Bukan Anda yang saya tanya. Gimana, Kemauan dulu. Kalau dari kami dari stunt itu harus mau dulu, bukan karena terpaksa, bukan karena wah daripada nggak ada kerjaan. Bukan kepepet ya. Bukan kepepet. Jadi harus benar-benar mau. Kalau saya sendiri kan dari kecil ya, dari lihat Arnold, film Terminator, Jackie Chan apa semuanya ya. Rambo ya. Apapun yang terjadi, walaupun gajinya dolar tadi segitu ya Iya. kita jalanin. Bang, siapa aja sih? Udah ngegantiin peran siapa aja sih? Kalau Kalau saya boleh kayaknya sekarang fokusnya ke stunt koordinator ya. Oh. Nah, kalaupun saya nge-stunt biasanya karena saya bilang sama ke tim produksinya, udah deh, yang ini gua aja, yang ini gua aja. Jadi bukan stunt, jadi kayak apa namanya ya, kayak iseng aja cameo masuk di scene gitu. Ada ini nggak sih? Waktu ketika jadi stunt gitu ya, ada perjanjian nggak sih kayak oke, kalaupun terjadi apa-apa, gua nggak bakal minta tanggung jawab ke PH-nya. Nggak ada. Nggak ada Kita ya? di perjanjian sudah Itu- pasti kalau ada apa-apa rumah produksi akan mengcover Oh. biaya apa semuanya bertanggung jawab. Oh, Kalau yang berarti- proper ya, kalau yang bener ya.
Itu yang perjanjian di awal tadi yang abang sempat Iya, mention itu betul, kan ya? betul, betul. Istilahnya kontrak mati ya. Enggak. Pak, Gini, Sampai kalau filmnya misalkan selesai. saya ada apa-apa, anak bini saya ada yang nanggung. Oh, iya, Oh, iya, itu kan ya. maksudnya. Semoga, Pak. tapi dengan tidak adanya sekolah di Indonesia, sekolah stuntman, itu apakah semua orang bisa mengartikan gitu? Orang yang tidak ada pengetahuan akan jatuhnya yang kayak tadi itu bisa jadi stuntman? Bisa, saya sudah membuktikan, makanya saya berani bilang bisa. Berarti saya pun bisa ya? Bisa, semua orang bisa, asal mau. Saya mau. Ya udah yuk. Bang, apa Bang Mike? Tadi aja dipukul susah banget, gimana? Saya mau gantiin orang kaya aja, Ya. Pak. Kalau dari Bang Ihsan mungkin, tadi kan kita udah nanya-nanya soal modalnya gitu, kalau menjadi stuntman. Pak, sabar pukul-pukulan nanti. Kalau dari Bang Ihsan, ini modal menjadi fighter tuh apa sih Bang? Oh, Sebetulnya sama sih karena bersangkutan itu harus dari kemauan diri sendiri juga. Kalau umpamanya nggak ada kemauan, bagaimana dia mau nerima dari arahan pelatih gitu. Pasti bakalan nggak bisa kalau bukan dari diri sendiri, dari kemauan. Step selanjutnya yang dipersiapkan apa Bang setelah kita udah ada kemauan? Kemauan pasti latih fisik sama teknik, udah. Abang berapa tahun sih Bang dari awal mulai dari amatir sampai ke profesional sekarang di One Pride tuh? Itu kalau di MMA dari 2022. Oh, 3 tahun, 2022 hampir 4 ya. tahun berarti. Ya, 2022, 2023, 2024, 2025, udah masuk 2026. Oh, kalau Abang stuntman sendiri itu berapa tahun sampai jadi profesional Bang? Ngawalinya saya dari 2005, terus saya berani ngeklaim sebagai profesional itu dari 2015. Oh. 2015. Kalau saya Nggak dari Enggak. Nggak usah. Kan untuk menjadi fighter dan juga stuntman ini kan membutuhkan kegigihan dan ketangguhan. Kalau Yes. menurut abang-abang sendiri, terakhir Bang untuk closing statement hari ini, makna ketangguhan buat abang-abang sekalian ini apa sih Bang? Apa tuh? Makna Ketangguhan. ketangguhan. Yes. Protect and respect. Artinya Bang, artinya Bang. mungkin bisa dijelasin. Ya maksudnya kalau kami dalam dunia stunt, yang kami lindungi bukan cuma stunnya, pemainnya, tapi juga krunya. Makanya kami selalu protect dan respect. Nggak cuma melindungi, tapi kami menghormati juga rekan kerja kami. Oh, oke. Ada pesan-pesan nggak sih Bang? Abang kan mengingat profesi Abang ini di belakang layar ya. Kadang mungkin terlupakan yang paling sakit tapi yang paling terlupakan. Coba Bang, Pesan kepada siapa nih? kepada siapapun di luar sana Bang. produser atau pesan kepada calon Kepada stunt? calon stuntman kali Bang, boleh. Kepada siapapun Bang. Calon stuntman. Ya kalau buat teman-teman stunt, kalau awal pengen ngawali karir, jangan ngejar duit dulu deh, jangan ngejar uang oke, dulu. iya. Pengalaman dulu, jam terbang dulu, setelah itu kontrak akan ngejar. Oh, gitu. Kalau Bang, Buktiin Bang dulu. Lani. Bang Ihsan, Lani? Ya sama juga sih buat teman-teman yang mau memulai juga emang permasalahannya sama juga. Jangan mikirin duit dulu, tapi memang kejar karirnya dulu. Nanti duitnya tuh bakalan nyusul sendiri. Dan buat teman-teman yang kalau habis itu kayak trauma nggak mau lanjut lagi, itu kalau menang biasa, dia harus bangkit lagi. Bangkit lagi, selalu bangkit Kalau lagi. menang biasa, Kalau menang kan biasa. Seru banget obrolan hari ini ya. Iya. Kita ngobrol sama para profesi-profesi yang berbahaya ini. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih juga pemirsa. Kita bakal ketemu lagi besok jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. See you besok.